Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore kepada Bapak Dr. Andes Sajina Naganda dan Ibu Anggit Mariana selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar, beserta teman-teman sekalian. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita semua bisa kembali berkumpul pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Rugina Agung Aulia sebagai presentator pertama, lalu saya sendiri, Rismawanti, sebagai moderator dan presentator kedua, dan Siti Fauziasani sebagai presentator ketiga. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan pembahasan dari hasil diskusi kelompok dan literasi kami mengenai materi yang berjudul Penilaian Pendidikan PKN. Untuk mempersingkat waktu dan penjelasan lebih lanjut, mari kita simak pemaparan materi pada kali ini. Oleh karena itu, kepada presentator dipersilahkan untuk mulai memaparkan. Yang pertama yaitu tentang standar penilaian kelompok mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Standar penilaian berorientasi pada tingkat penugasan kompetensi yang ditargetkan dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Pasal 1/5 dinyatakan bahwa standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada Pasal 1/4 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan kelompok mata pelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan tersebut mencakup wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, sejalan dengan peraturan perundangan tersebut, maka standar kompetensi kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian ini bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran pada tiap satuan pendidikan, kegiatan kelompok mata pelajaran ini dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran, baik kegiatan intrakurikuler, yaitu melalui mata pelajaran, maupun ekstrakurikuler, yaitu melalui pengembangan diri. Penilaian untuk kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilaksanakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian kelas atau classroom assessment dan oleh satuan pendidikan untuk menentukan nilai akhir pada satuan pendidikan melalui ujian sekolah dan rapat dewan pendidik. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi lulusan, penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui 1. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afektif dan kepribadian peserta didik, dan yang kedua itu ujian, ulangan, dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Kemudian mengacu pada rumusan standar isi dalam Permen Nomor 22 Tahun 2006, rumusan standar kompetensi lulusan dalam Permen Nomor 23 Tahun 2006, dan ketentuan pasal 64 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, serta karakteristik kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, maka hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian meliputi yang pertama, pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara, yaitu aspek kognitif sebagai hasil belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, instrumen penilaian pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara berupa tes kognitif guna mengungkap tingkat penugasan peserta didik sebagai hasil belajar pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, kepribadian, yaitu beberapa aspek kepribadian sebagaimana disebutkan dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, penilaian terhadap perkembangan aspek kepribadian peserta didik dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai beberapa aspek kepribadian yang telah tertanam dalam diri peserta didik sebagai bagian dari hasil proses pembelajaran di sekolah. Pengembangan kepribadian tidak merupakan
mata pelajaran tersendiri, namun dilakukan melalui muatan kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni, dan budaya, serta pendidikan jasmani. Oleh karena itu, penilaian terhadap perkembangan aspek kepribadian bukan merupakan kegiatan semester atau triwulan yang terjadwal, merupakan asesmen yang dilakukan oleh guru, mata pelajaran, konselor atau satuan pendidikan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perilaku berkepribadian, yaitu berbagai bentuk perilaku sebagai penerjemahan yang dimilikinya ciri-ciri kepribadian warga negara Indonesia. Sebagaimana halnya penilaian terhadap perkembangan aspek-aspek kepribadian peserta didik, penilaian terhadap perilaku berkepribadian juga bukan merupakan kegiatan semester yang terjadwal, melainkan berfungsi sebagai asesmen yang dilakukan sesuai kebutuhan baik oleh pendidik maupun oleh satuan pendidikan. Penilaian terhadap perilaku berkepribadian menghendaki adanya rumusan standar perilaku sebagaimana yang dimaksudkan oleh Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, ketiga bentuk hasil belajar tersebut berada pada domain yang berbeda-beda. Pemahaman berada pada domain kognitif, berbagai aspek kepribadian berada pada domain afektif, sedangkan perilaku berkepribadian berada pada domain keperilakuan. Perbedaan domain tersebut menuntut perbedaan dalam metode dan pengukurannya. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian penilaian pendidikan kewarganegaraan. Menurut Davis, 1981, pengertian penilaian mengacu pada proses yang menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, dan objek. Tidak semua proses penilaian dilakukan melalui pengukuran. Penilaian juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria-kriteria yang berlaku tanpa perlu melakukan pengukuran. Nah, sedangkan penilaian dalam pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan dalam pembelajaran melalui kegiatan pengukuran atau pembandingan dengan kriteria-kriteria yang berlaku. Selanjutnya, terdapat manfaat dan tujuan penilaian pendidikan kewarganegaraan. Penilaian pembelajaran PKN di SD bertujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Manfaat penilaian PKN bagi siswa yaitu untuk mengukur sejauh mana siswa mampu menyerap materi yang telah disampaikan. Sedangkan manfaat penilaian PKN bagi guru adalah sebagai umpan balik dari hasil pembelajaran yang telah disampaikan dan untuk laporan kepada orang tua siswa setiap akhir semester yang dituangkan dalam rapot. Dalam pembelajaran PKN, penilaian memiliki tujuan agar tidak kehilangan arah atau tidak lepas dari apa yang diharapkan. Tujuan penilaian PKN diantaranya adalah untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompok di kelasnya, sebagai balikan bagi guru untuk mengetahui ketepatan pemilihan metode yang digunakan dengan guru melakukan introspeksi diri, mendiagnosa kendala yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran secara optimal, mendapatkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menempatkan dan menentukan langkah berikutnya terhadap siswa, sehingga guru dituntut untuk supel dan komunikatif terhadap semua orang. Nah, penilaian dilakukan dengan memanfaatkan alat penilaian yang baik. Alat penilaian yang baik adalah yang mampu mengukur keberhasilan proses pendidikan secara tepat dan akurat. Adapun syarat-syarat alat penilaian yang baik yaitu yang pertama, kesahihan, ketepatan alat penilaian dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kesahihan ini dapat ditinjau dari sisi isi, konstruksi yang ada sekarang, dan kesahihan prediksi. Yang kedua, keterandalan, keajegan atau konsistensi. Alat penilaian yang handal akan memberikan skor yang relatif sama atau tepat pada setiap pelaksanaan penilaian. Suatu alat yang sahih dapat dipastikan handal, namun alat yang handal belum tentu sahih. Alat yang tidak handal dipastikan tidak dapat mengukur apapun. Yang ketiga yaitu kepraktisan. Alat yang dapat membantu guru dalam menyiapkan, menggunakan, dan menginterpretasikan hasil penilaian yang dipengaruhi oleh faktor penskoran, kemudahan dalam mengadministrasikan waktu, dan bentuk alat penilaian. Kemudian selanjutnya ada fungsi penilaian dalam proses pembelajaran PKN. Di antaranya adalah sebagai bahan diagnosis dan pengembangan, kemudian sebagai hasil seleksi, sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas, dan sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan. Ya, baik. Yang selanjutnya adalah penilaian PKN berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas secara umum akan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan dan secara khusus akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran, prestasi siswa, dan program sekolah. Guru dapat menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki proses belajar mengajar, sehingga lebih baik dan lebih efisien hasilnya. Lalu hasil penilaian juga dapat diinformasikan kepada siswa sebagaimana mereka mengetahui materi-materi yang belum mereka kuasai, dan mereka juga dapat mempelajarinya kembali sebagai upaya perbaikan. Sedangkan bagi sekolah pula, hasil penilaian dapat digunakan untuk menyusun program sekolah agar lebih meningkatkan prestasi siswanya. Guru membutuhkan informasi yang akurat dan berkesinambungan dalam proses pembelajaran di kelas, dan informasi ini hanya dapat diperoleh apabila guru melakukan penilaian berbasis kelas.
Penilaian berbasis kelas merupakan salah satu komponen kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian ini dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar. Penilaian berbasis kelas dilakukan dengan menggunakan kombinasi dari berbagai teknik penilaian yang meliputi pengumpulan kerja siswa atau portofolio, hasil karya atau proyek, penampilan atau performance, dan tes tertulis atau paper dan pen. Guru menilai kompetensi dan hasil belajar siswa berdasarkan level pencapaian prestasi siswa. Penilaian berbasis kelas yakni proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian berkelanjutan, otentik, akurat, dan konsisten dalam kegiatan pembelajaran di bawah kewenangan guru di kelas. Penilaian berbasis kelas mencakup kegiatan pengumpulan informasi tentang rencana pencapaian hasil belajar siswa dan pembuatan keputusan tentang hasil belajar siswa berdasarkan informasi tersebut. Pengumpulan informasi dan penilaian berbasis kelas juga dapat dilakukan dalam suasana resmi maupun tidak resmi, di dalam atau di luar kelas, menggunakan aktualitas khusus atau tidak, misalnya untuk penilaian aspek sikap atau nilai dengan tes atau non-tes, atau terintegrasi dalam seluruh kegiatan pembelajaran, baik itu di awal, di tengah, dan di akhir. Yang selanjutnya adalah manfaat hasil penilaian berbasis kelas. Nah, penilaian berbasis kelas ini memiliki 4 poin manfaat, di mana yang pertama manfaatnya adalah sebagai umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kemampuan dan kekurangannya. Lalu yang kedua adalah sebagai alat untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar siswa. Lalu yang ketiga adalah sebagai alat untuk memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajaran di kelas. Lalu yang terakhir, manfaat dari hasil penilaian berbasis kelas ini adalah untuk memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan meski dengan kecepatan belajar yang berbeda. Lalu yang selanjutnya adalah keunggulan penilaian berbasis kelas. Terdapat 5 poin dalam keunggulan penilaian berbasis kelas ini. Yang pertama, pengumpulan informasi kemajuan belajar, baik formal maupun non-formal, yang diadakan secara terbaru, menyenangkan, serta memungkinkan adanya kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan apa yang diketahuinya, dipahaminya, dan yang mampu ia kerjakan. Lalu yang kedua, keunggulannya adalah pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tetapi dibandingkan dengan kemampuan sebelumnya yang meliputi kriteria pencapaian kompetensi, standar pencapaian, dan juga level pencapaian nasional. Lalu yang ketiga, pengumpulan informasi menggunakan berbagai cara agar kemajuan belajar siswa dapat terdeteksi secara lengkap. Siswa dituntut agar dapat mengeksplorasi dan memotivasi dirinya sendiri untuk mengerahkan semua potensi yang ada dalam dirinya dalam menanggapi, mengatasi, dan memahami semua masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri. Dan yang terakhir, untuk menentukan ada tidaknya kemajuan belajar dan perlu tidaknya bantuan secara berencana, bertahap, dan berkesinambungan berdasarkan fakta dan bukti yang akurat. Lalu yang selanjutnya ada objek evaluasi hasil belajar. Yang pertama, ada ranah kognitif. Penilaian terhadap hasil belajar, penguasaan materi yang bertujuan untuk mengukur penguasaan dan pemilikan konsep dasar keilmuan atau konten objektif berupa materi-materi esensial sebagai konsep kunci dan prinsip utamanya, di mana konsep kunci dan prinsip utama keilmuan tersebut harus dimiliki dan dikuasai oleh siswa secara tuntas, bukan hanya dalam bentuk hafalan saja. Nah, ranah kognitif ini juga merupakan ranah yang lebih banyak melibatkan kegiatan mental atau otak siswa, karena pada ranah kognitif ini terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari tingkatan rendah hingga tinggi, yang terdiri dari pengetahuan, ingatan atau knowledge, lalu pemahaman atau comprehension, lalu penerapan atau application, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Lalu yang kedua ada ranah afektif. Penilaian pada ranah afektif ini mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Ranah afektif sangat menentukan keberhasilan belajar seseorang. Nah, secara optimal, contohnya siswa yang memiliki minat yang tinggi atau sikap yang positif terhadap pelajaran, maka dapat diyakini bahwa ia akan mencurahkan segala potensinya dalam belajar sehingga hasil belajar yang diraihnya dapat ia raih secara optimal. Karenanya, untuk mengetahui seberapa besar minat siswa terhadap pelajaran, guru harus melakukan penilaian. Dan selanjutnya dapat membangkitkan minat siswa yang tergolong masih rendah, seraya mempertahankan minat siswa yang sudah tinggi. Lalu yang ketiga ada ranah psikomotor. Menurut Simpson pada tahun 1956, ia menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak para individu peserta didik. Hasil belajar psikomotor merupakan kelanjutan dari belajar kognitif dan afektif. Akan tampak setelah siswa menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung pada kedua ranah tersebut dalam kehidupan sehari-hari siswa.
Yang selanjutnya ada langkah-langkah pada strategi penilaian berbasis kelas. Yang pertama adalah dengan menyusun rencana evaluasi pembelajaran, yang kedua menghimpun data, yang ketiga melakukan verifikasi data, yang keempat mengolah dan menganalisis data, yang kelima memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, lalu yang terakhir adalah menindaklanjuti hasil dari evaluasi tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas bertujuan untuk mengetahui kemajuan dari hasil belajar siswa, mendiagnosa kesulitan belajar siswa, memberikan umpan balik atau sebagai perbaikan proses pembelajaran, penentuan kenaikan kelas, memotivasi belajar siswa dengan cara mengenal dan memahami diri serta merangsangnya untuk melakukan usaha perbaikan. Sedangkan, fungsi dari penilaian berbasis kelas ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas, umpan balik, alat pendorong dalam meningkatkan kemampuan siswa, serta sebagai alat untuk siswa dalam melakukan evaluasi atau introspeksi diri. Lalu yang selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian PKN. Penilaian merupakan langkah terakhir untuk menentukan sejauh mana sih tujuan pembelajaran itu dapat tercapai atau dapat diukur. Nah, prinsip-prinsip penilaian ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian hendaknya memiliki prinsip yang objektif, di mana guru hendaknya bertindak secara adil dan tidak pandang bulu terhadap siapapun. Lalu yang kedua, penilaian hendaknya memiliki sikap kejelasan, di mana hendaknya guru memahami semuanya dengan jelas agar mudah dalam menyiapkan alat penilaian yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, penilaian hendaknya dikerjakan secara seksama, di mana semua komponen untuk menilai siswa sudah disiapkan oleh guru secara cermat dan seksama. Lalu alat penilaian afektif juga ataupun psikomotornya tidak sama dengan alat penilaian kognitifnya, sehingga jika guru sudah menyiapkan dengan seksama, tidak akan ada siswa yang dirugikan tentunya. Lalu yang keempat, penilaian hendaknya menggunakan prinsip yang representatif, di mana guru hendaknya mampu melakukannya secara menyeluruh. Semua materi yang telah tersampaikan dalam proses pembelajaran di kelas harus dapat dinilai secara representatif. Lalu yang terakhir, penilaian hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan prinsip terbuka. Hendaknya model penilaian diinformasikan secara terbuka kepada siswa. Sehingga model penilaian yang dimaksud ini adalah bobot skor dan dari setiap soal atau tes yang diberikan kepada siswa. Nah, sehingga siswa tahu mana soal yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena skornya lebih tinggi daripada soal yang lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai penilaian otentik. Penilaian merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil belajar. Perubahan elemen standar isi pada kurikulum 2013 membuat guru yang selama ini menggunakan penilaian tradisional harus mengubah penilaiannya yaitu menjadi evaluasi otentik berdasarkan tuntutan kurikulum. Dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, dinyatakan bahwa penilaian otentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, dan output. Istilah otentik merupakan sinonim dari asli, nyata, atau valid. Otentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Misalnya, peserta didik diberi tugas proyek untuk melihat kompetensi peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. Penamaan terhadap penilaian otentik itu juga cukup beragam. Ada yang menyebutnya sebagai alternative assessment, performance-based assessment atau performance assessment, dan direct assessment. Dalam penilaian otentik, selain memperhatikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta variasi instrumen atau alat tes yang digunakan, harus memperhatikan input, proses, dan output peserta didik. Penilaian otentik lebih menuntut pembelajar mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi dengan mengkreasikan jawaban atau produk. Peserta didik tidak sekedar diminta merespon jawaban seperti dalam tes tradisional, melainkan dituntut untuk mampu mengkreasikan dan menghasilkan jawaban yang dilatar belakangi oleh pengetahuan teoretis. Lalu selanjutnya ada karakteristik penilaian otentik. Nur Hadi mengemukakan bahwa karakteristik otentik assessment adalah sebagai berikut. Yang pertama melibatkan pengalaman nyata atau involves real world experience. Yang kedua dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga mencakup penilaian pribadi atau self-assessment dan refleksi yang diukur keterampilan dan performansi bukan mengingat fakta. Yang ketiga yaitu berkesinambungan, yang keempat terintegrasi, yang kelima dapat digunakan sebagai umpan balik, dan yang keenam kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas.
Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada kurikulum 2013, penilaian peserta didik didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu objektif, berarti penilaian berbasis pada standar yang tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Yang kedua terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat yaitu transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima yaitu akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang terakhir yaitu edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Adapun teknik dan instrumen penilaian dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, atau peer review oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat adalah daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Guru menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, tes proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang dilengkapi rubrik. Lalu ada jenis-jenis penilaian otentik. Penilaian otentik menurut jenisnya ada 4, yaitu penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Fungsi penilaian. Dengan mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, dapat diambil tindakan perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan siswa yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, hasil penilaian tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui tercapai tidaknya perubahan tingkah laku siswa, tetapi juga sebagai umpan balik bagi upaya memperbaiki proses pembelajaran. Dalam penilaian ini dilihat sejauh mana keefektifan proses pembelajaran dalam mengupayakan perubahan tingkah laku siswa. Oleh sebab itu, penilaian hasil dan proses belajar saling berkaitan satu sama lain, sebab hasil belajar yang dicapai siswa merupakan akibat dari proses pembelajaran yang ditempuhnya atau pengalaman belajarnya. Sejalan dengan pengertian di atas, maka penilaian berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Dengan fungsi ini, maka penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan pembelajaran sebagai penjabaran dari kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan pembelajaran, kegiatan atau pengalaman belajar siswa, strategi pembelajaran yang digunakan guru, media pembelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan pelajar dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya. Yang terakhir yaitu manfaat penilaian. Manfaat penilaian bagi guru yang pertama yaitu dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Yang kedua, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran selanjutnya. Yang ketiga, dengan melaksanakan penilaian, guru akan mengetahui apakah metode mengajar yang digunakan sudah sesuai atau tidak. Yang keempat, hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan belajar siswa kepada orang tua atau wali siswa. Manfaat penilaian bagi siswa pada umumnya yang pertama, hasil penilaian dapat mendorong siswa untuk menjadi lebih giat dalam belajar. Yang kedua, hasil penilaian dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Yang ketiga, hasil penilaian merupakan data tentang apakah cara belajar yang dilaksanakannya sudah tepat atau belum.
Ya, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pemaparan materi pada pertemuan kali ini dari kelompok 8 telah rampung terlaksanakan. Maka untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi yang akan dilanjutkan di grup WhatsApp. Oleh sebab itu, sekian pemaparan materi yang dapat kelompok 8 sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami pamit undur diri dan dilanjutkan di WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.